Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan baik serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak-anak untuk kelas 6A ini, apakah semuanya hadir? Ada berapa yang hadir? Oh, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, hari ini pelajaran fikih kita akan membahas tentang makanan haram. Makanan haram. Ya. Tujuan dari materi tentang makanan haram ini diharapkan nanti anak-anak ini dengan kemauan sendiri selalu menghindari makanan yang haram. Kemudian diharapkan pula anak-anak ini nanti dapat menjelaskan pengertian makanan haram beserta dalil-dalilnya. Yang ketiga, dari pembelajaran tentang makanan haram ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan hikmah dari menghindari makanan haram. Dan yang terakhir, anak-anak harus bisa menjelaskan dan membedakan macam-macam makanan haram. Karena makanan haram itu nanti ada pembagiannya tersendiri. Baik anak-anak, kita masuk pada inti untuk pembelajaran hari ini tentang makanan haram. Ya. Makanan haram. Makanan haram adalah semua benda, semua jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Kalau ia sengaja memakannya, ia berdosa. Nah, tidak bolehnya itu berdasarkan pada dalil Al-Quran dan dalil dari hadis. Pada pengertian makanan haram, tadi ada kata-kata umat Islam. Yang dilarang mengkonsumsi makanan haram adalah umat Islam. Mengapa umat Islam? Karena Islam itu menjaga umatnya, menjaga dari perkara yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, termasuk menjaga umatnya dari memakan makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena makanan haram jika dimakan itu akan merusak tubuh, otak, dan hati. Maka di sini disebutkan yang dilarang mengkonsumsi makanan haram adalah umat Islam. Lah, terus timbul pertanyaan misalkan, kalau umat bukan Islam, bukan orang Islam bagaimana? Kalau bukan orang Islam, bebas. Mau memakan makanan yang halal silahkan, ya mau makan makanan yang haram silahkan, terserah mereka. Karena setiap agama memiliki aturan dan batasan sendiri-sendiri. Nah, kita harus bersyukur. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat dari agama Allah, agama Nabi Muhammad, agama yang menjaga kesucian, menjaga kebaikan, ya, kita harus selalu bersyukur. Nah, makanan haram itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sumber atau dalilnya itu dari Al-Quran dan hadis.
Kemudian makanan haram, ya, jika kita tinggalkan, ya, jika kita menghindari makanan haram, berarti kita mengamalkan dalil atau mengamalkan isi Al-Quran dan hadis yang melarang umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Secara tidak langsung, kalau kita menghindari makanan haram, berarti kita mengamalkan isi Al-Quran dan hadis yang melarang umat Islam mengkonsumsi makanan yang haram atau diharamkan, dilarang oleh umat Islam, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad itu dijelaskan di beberapa ayat dan beberapa riwayat tentang dilarangnya umat Islam mengkonsumsi makanan yang najis, yang menjijikkan. Nah, pertama yang najis, kotor, najis itu tidak boleh kita sentuh, keadaannya tidak suci. Lah kita sentuh saja tidak boleh, apalagi kalau kita makan, bagaimana itu? Jelas-jelas kita merusak hati dan pikiran kita sendiri, termasuk juga ya merusak otak. Maka kalau makanan itu najis, kita tinggalkan, kita hindari, kita jauhi. Ya, itu jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian di dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga melarang umat Islam memakan makanan yang menjijikan. Yang menjijikan, ya, kita lihat itu jijik, ya, misalkan kotor, jorok, banyak kuman, ya, dan lain-lain. Pokoknya kita jijik, yang termasuk makanan yang menjijikan atau benda-benda yang menjijikan itu tidak boleh kita makan, ya, tidak boleh kita makan. Kalau yang menjijikan itu karena biasanya kotor, ya, biasanya kotor, najis, ada kuman, ya, maka harus kita tinggalkan, jangan kita konsumsi, ya. Itu hati-hati. Kalau ada makanan yang sudah busuk, sudah berbau tidak enak, harus kita tinggalkan, jangan dikonsumsi, itu bahaya, ya. Kemudian berikutnya, sesuai dengan keadaan, makanan haram ini dibagi menjadi dua, ya. Haram aini dan haram sababi. Sekali lagi saya ulangi, makanan haram itu dibagi menjadi dua, haram aini dan haram sababi, ya. Haram aini artinya dari bendanya, dari zatnya itu memang sudah haram, entah itu najis, ya, entah itu mengandung penyakit, entah itu kotor, memabukkan, dan lain-lain. Jadi dari zatnya itu, dari bendanya memang sudah najis. Berarti itu jelas-jelas haram, tidak boleh dikonsumsi. Ya, sudah najis, tidak boleh dikonsumsi. Itu namanya haram aini, dari bendanya atau dari zatnya sudah najis. Kemudian yang kedua, haram sababi. Sebab. Jadi haram sababi itu awalnya bendanya itu halal, ya, bersih, suci, boleh dimakan, ya. Tetapi menjadi haram karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya misalkan karena jatuh di tempat yang kotor. Nah, misalkan anak-anak jajan apa ya? Misalkan anak-anak jajan tempe goreng mendoan. Nah, itu kan suci, halal. Ketika dibawa jatuh di pinggir jalan, di situ ternyata ada kotoran ayam. Nah, akhirnya tempe mendoan yang tadi baru saja dibeli menjadi
haram. Kenapa? Kotor dan najis. Nah, itu namanya haram sababi. Atau contoh lain seperti ini. Misalkan ya, daging ayam. Nah, kita tahu semua secara umum daging ayam itu kan halal, bersih, suci. Akan tetapi ya, ada seseorang yang memiliki seekor ayam ya, kemudian sakit, akhirnya mati. Lah, mati tidak karena disembelih dinamakan bangkai. Nah, daging itu tidak boleh dimakan. Daging ayam tersebut dihukumi haram. Kenapa? Karena matinya tidak karena disembelih, mati sendiri. Namanya bangkai, tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Ya, itu. Apapun alasannya, dicuci, bersih, ini itu, dimasak dengan lezat, tetap tidak boleh dikonsumsi, dihukumi haram. Ya. Nah, itu kemudian berikutnya, halal dan haramnya makanan, ya, itu diambilkan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, itu. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada, biasanya ya para ulama itu mengambil jalan lain, yaitu dikiaskan. Kalau tidak ketemu, ya, kalau tidak ketemu, biasanya ulama itu beristihad, bersepakat. Ya, itu. Kemudian berikutnya, menghindari makanan haram dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita ini harus membiasakan menghindari mengkonsumsi atau menghindari makanan yang haram. Harus dibiasakan. Jangan coba-coba. Jangan pernah penasaran dengan makanan yang diharamkan. Tidak boleh, ya. Kita harus selalu waspada. Oh, ini itu makanan haram. Kita harus hindari. Jangan sentuh, jangan dilirik, apalagi mencicipi. Jangan sampai, tidak boleh, ya. Makanan haram, ya, tidak boleh kita makan. Kita harus biasakan menghindari makanan haram. Ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir ini, poin terakhir. Kalau kita sudah ya menghindari, menjauhi, terbiasa ya menjauh dari makanan haram, sekarang kita lihat hikmahnya. Hikmah dari menghindari makanan haram itu, pertama, kita mendapatkan pahala. Nah, siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala? Semuanya ingin kan? Iya. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita terhindar dari siksa neraka. Ya, orang yang menjauhi makanan haram itu akan terhindar dari siksa neraka. Kemudian berikutnya yang keempat, doa kita akan dikabulkan. Kalau kita berdoa, doa kita akan dikabulkan karena badan dan hati kita itu bersih, ya, tidak ada makanan haram yang masuk ke dalam perut. Kemudian, ya, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita ini akan diterima. Ya, dan yang terakhir, orang yang selalu menghindari makanan haram itu pikirannya selalu positif, mudah diajak ya ke dalam hal yang kebaikan. Ya, begitu ya anak-anak ya. Baik, selesai sudah untuk materi tentang makanan haram pada hari ini. Ya, semoga anak-anak bisa ya memahami semua materi yang sudah saya sampaikan, ya, materi yang sudah saya ajarkan pada hari ini, ya. Kemudian anak-anak bisa mengamalkan, ya, bisa mengamalkan.
bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi berikutnya kita akan bertemu pada waktu atau pertemuan yang akan datang ya. Cukup sekian materi hari ini dari saya ya. Saya tutup dengan bacaan, saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.